kita masuk ke metode yang ketiga ya. Namun sebenarnya kita anggap ini adalah metode yang kedua, karena metode yang pertama itu metode Euler, baik itu eksplisit maupun implisit. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang kedua, yaitu adalah metode trapesium. Nah, sekarang pandang PDB yang kita punya nih, yang adalah dy dt sama dengan suatu fungsi, dan ini adalah nilai awalnya dari A sampai B ya, interval. Nah, kita mau cari solusi dari PDB ini di sepanjang interval A sampai B, tapi Y di titik A itu sudah diketahui ya, karena ini adalah masalah nilai awal. Nah, sekarang misalkan interval AB itu akan saya partisi menjadi n buah interval seperti biasa nih. Ya, dari A sampai B ya. Nah, kita akan partisi dengan lebar partisinya itu H ya, seperti biasa. Ini jadi A plus H ya, ini A plus 2H dan seterusnya ya. Yang sesaat sebelum B itu adalah A n-1 H ya. Jadi total ini ada partisi 1, partisi 2 sampai partisi ke N. Nah, A-nya ini kita juga sering simbolkan ini dengan T0, T1, T2, dan ini adalah Tn-1, dan ini adalah Tn. Nah, tujuan dari metode numerik untuk penyelesaian PDB itu adalah mencari titik-titik. Nah, YA, Y0-nya kan udah diketahui ya. Tujuan kita mencari titik-titik ini nih. Titik-titik ini ya. Nah, jika pendekatan dari metode Euler itu adalah dengan menggunakan deret Taylor ya. Jadi, di metode Euler itu kita mencari deret Taylor dari YT plus H ya. Nah, tapi pendekatan dari metode trapesium itu adalah dengan menggunakan integral ya. Nah, jadi kita punya PDB nih ya. Nah, sekarang ruas kanan dan ruas kirinya itu akan saya integralkan terhadap dt ya. Jadi saya akan integralkan, jadi saya integralkan terhadap dt. Ini juga dt sama y. Ini akan saya integralkan terhadap dt. Nah, terus batas integralnya itu dari T0 sampai T1 dulu ya. Sebenarnya akan kita lakukan semuanya dari T0 ke T1, T1 ke T2, dan seterusnya sampai interval A sampai B itu berakhir ya. Tapi yang kita mulai kita dari T0 sampai T1 dulu ya. Nah, yang sisi kiri itu mudah ya. Karena kan seolah-olah kecoret ya, berarti integral dari dy itu adalah y di T1 dikurangin y di T0. Yang sisi kiri itu nggak terlalu susah, namun yang sisi kanan tergantung dari fungsinya ya. Nah, kalau fungsinya itu mudah ya kita bisa integralkan dengan mudah. Tapi kalau fungsinya itu sulit, yang biasanya kejadiannya tuh seperti itu, maka kita akan menggunakan metode trapesium untuk mencari solusi dari sisi yang kanan ya. Jadi kita akan mencari integral ini tuh dengan menggunakan metode trapesium ya. Jika Anda ingat pada metode trapesium itu adalah apa nih? H/2 H-nya itu adalah ini ya. H-nya itu adalah T1 kurang T0 ya. Nah, dikali F di T0, nah ditambah F dikalikan di T1. Nah, ini adalah metode trapesium ya, jika Anda ingat. Nah, akibatnya Y di T1 itu adalah apa? Y T0 ditambah H/2 F T0, Y0 tambah F di T1 Y di T1 ya. Ini harusnya Y di T0 ya. Nah, atau kalau kita tulis secara umum, YT plus H itu adalah YT ditambah H/2 F di T, di Y di T ditambah F di T plus H Y di T plus H. Nah, ini adalah metode trapesium ya. Nah, mungkin Anda bisa langsung notice bahwa di sini itu adalah lagi-lagi kita mendapatkan metode yang implisit ya. Karena di sini untuk mencari YT plus H, kita butuh YT plus H ya. Lagi-lagi ini adalah metode yang implisit. Nah, untuk PDB yang linier, metode implisit bukanlah sebuah masalah, tapi untuk PDB yang non-linier seperti yang tadi itu dy per dt-nya sama dengan min y pangkat 3, nah ini akan menjadi sebuah masalah ya. Tapi untuk PDB yang linier, metode implisit ini tidak menjadi masalah sih. Nah, sekarang saya akan mencoba mengilustrasikan bagaimana penerapan dari metode trapesium ini untuk menyelesaikan PDB pada contoh ini nih. Nah, jadi saya mau H-nya kan 0,5, berarti saya mau cari Y di 0,5 itu berapa? Hampirannya itu adalah Y di 0 ditambah H/2 nah, dikali F, dievaluasi di 0 dulu ya, berarti 0 min Y di 0 per 2
ditambah F, tapi dia evaluasinya di 0,5 sekarang. Y 0,5 per 2 ya. Nah, nilai ini kan kita belum tahu ya. Nah, berarti Y 0,5 itu adalah apa? Saya sederhanakan dulu. 0,5 per 2. Nah, ini adalah min 1 per 2 ditambah 0,5 per 2 dikurangin Y 0,5 per 2 ya. Nah, ini saya akan bawa ke sisi kiri ya. Menjadi Y 0,5 dalam kurung 1. Nah, ini kan ada tambah ya. Berarti tambah, tapi di sini kurang, berarti ini jadi plus. Berarti 0,5 per 4 sama dengan 1 dikurangin 0,5 per 4 tambah 0,5 kuadrat per 2 kuadrat ya. Nah, berarti Y 0,5-nya adalah apa nih? Nah, 1 dikurangin 0,5 per 4 ditambah 0,5 kuadrat 0,9375 dibagi 1 ditambah 0,125 ya. Hasilnya adalah 0,8333 ya. Nah, lagi-lagi ini kita punya sebuah masalah yang membuat metode implisit ini tidak menjadi susah ya. Tapi untuk DY-DT yang lain nih, yang bentuk sisi kanan dari PDB kita ini itu agak susah, sin Y misalkan ya, atau Y pangkat 3, atau Y kuadrat pun sekalipun, ini akan membuat masalah kita menjadi lebih rumit ya untuk metode implisit.